Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri selaku moderator Ahmad Ramadhanu serta teman-teman kelompok saya yang lain. Di sini kita mempunyai tugas dari salah satu mata kuliah yaitu Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di mana di sini kita disuruh untuk menjelaskan bagian dari sistem output di komputer. Untuk itu kita masuk ke pembahasannya. Oke. Di sini ada perangkat output. Perangkat output adalah perangkat yang berfungsi menyampaikan suatu informasi berupa keluaran dari hasil pemrosesan sistem. Output yang dihasilkan berupa tulisan, gambar, suara, video, dan media lainnya. Jika Anda berpikiran bahwa perangkat output hanya bisa digunakan pada komputer, faktanya tidak demikian. Perangkat output yang kita bahas bisa cukup luas. Cangkupannya mencakup perangkat yang bisa tersambung ke komputer, HP, laptop, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh outputnya, saya serahkan kepada teman-teman saya lain sebagai pemateri. Pertama, ada Endang Adiningsi, silakan. Baik, terima kasih. Pertama, jenis perangkat output yaitu layar monitor. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pembahasan mengenai perangkat keluaran tidak selalu mengenai komputer ataupun laptop. Begitu juga halnya dengan layar monitor yang termasuk dalam perangkat output yang paling sering kita jumpai. Jenis layar monitor adalah Surface yaitu plasma display, LCD monitor, dan LED monitor. Pada umumnya, fungsi dari sebuah monitor adalah untuk menampilkan informasi grafis yang telah diolah sebelumnya oleh ini memang sangat sering kita jumpai di berbagai toko elektronik. Pengeras suara atau speaker termasuk dalam perangkat yang cukup dibutuhkan dan vital keberadaannya. Ada cukup banyak jenis dari pengeras suara, diantaranya subwoofer, woofer, mid-range, shatter, full range. Secara umum, fungsi dari pengeras suara adalah mengubah gelombang listrik menjadi gelombang suara yang bisa didengarkan oleh telinga manusia yang normal. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk jenis perangkat output lainnya akan dijelaskan oleh Nuralia Ramadhani. Baik, ketiga itu ada printer atau pencetak. Perangkat output berupa printer mungkin sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat. Karena memiliki fungsi yang sangat vital, bahkan banyak orang yang membeli perangkat printer untuk keperluan pribadi. Jenis-jenis dari printer cukup banyak, diantaranya adalah printer dot matrix, jenis printer yang mencetak tinta pada kertas dengan cara menorehkan tinta melalui benturan jarum pada panel yang berbentuk pita. Kemudian ada printer inkjet, jenis printer yang mencetak tinta pada media printing dengan menggunakan torehan tinta yang diperoleh dari semprotan pada nozzle. Kemudian ada printer laser, jenis printer yang menggunakan teknologi laser. Printer yang satu ini akan menorehkan tinta pada media printing dengan cara menghasilkan nodes atau titik-titik.
Kemudian ada printer thermal, jenis printer yang menghasilkan tinta pada media printing dengan cara memanaskan roll karet dengan pemanas elektronik. Jenis printer thermal biasanya Anda temui di kasir supermarket. Kemudian printer 3D. Jenis printer ini memiliki berbagai kemiripan dengan jenis printer inkjet. Perbedaannya ada pada jenis plastik yang digunakan untuk mencetak tinta, yaitu plastik molten wax. Kemudian ada printer multifungsi, jenis printer yang memiliki berbagai fungsi sekaligus. Berbagai fungsi dari jenis printer ini adalah scanning, faksimil printing, dan lain sebagainya. Kemudian keempat alat outputnya itu LCD proyektor atau proyektor. Perangkat keluaran lainnya yang tidak boleh terlewat adalah LCD proyektor. Proyektor memancarkan output pada layar presentasi berupa tampilan grafis. Berbagai jenis LCD yang harus Anda ketahui adalah pertama, proyektor LCD, kedua, proyektor CRT atau cathode ray tube, kemudian digital proyektor, kemudian proyektor LCOS atau perpaduan antara LCD dengan DLP, kemudian proyektor DLP atau digital light processing. Fungsi dari LCD proyektor adalah sebagai media informasi, sebagai media presentasi, dan sebagai pemutar video pada layar yang telah tersedia. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemateri kedua. Selanjutnya pemateri ketiga atas nama Mas Dar dipersilakan. Baik, jenis perangkat output selanjutnya ialah headphone. Headphone biasa digunakan untuk mendengarkan suara langsung ke kuping. Fungsi umum dari perangkat keluaran yang satu ini adalah mengubah energi listrik menjadi gelombang suara. Hampir sama seperti speaker. Yang membedakan adalah kerasnya suara headphone hanya bisa kita dengar sendiri, sedangkan speaker bisa terdengar lebih luas. Selain headphone, earphone, dan headset juga termasuk perangkat output. Oh iya, perlu diketahui bahwa perbedaan headphone dan headset terdapat pada fitur mikrofon. Untuk headset memiliki mikrofon, sedangkan headphone tidak memiliki mikrofon. Baik, jenis perangkat selanjutnya yaitu plotter. Jika Anda tahu printer, maka plotter ini memiliki fungsi yang mirip, tetapi mencetaknya dalam ukuran yang besar. Kebanyakan plotter dipakai untuk mencetak banner, poster, spanduk, dan hasil desain yang memiliki ukuran yang besar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya untuk pemateri terakhir atas nama Rupial dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya jenis perangkat output yaitu sound card. Sound card ini memiliki fungsi menghasilkan suara dari sistem komputer sehingga bisa didengarkan melalui perangkat speaker dan handphone. Setiap perangkat komputer memiliki sound card, ada yang outboard dan ada juga kartu ekspansi sound card. Selanjutnya jenis perangkat output yaitu VGA card atau kartu grafis memiliki fungsi untuk mengelola grafis komputer sehingga bisa ditampilkan pada monitor. Untuk para gamer, tentu VGA ini menjadi perangkat output yang wajib karena berkaitan dengan kualitas gambar dan print gratis. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah memaparkan materinya masing-masing. Oke, kesimpulan itulah beberapa perangkat output yang sering kita jumpai sehari-hari. Dari sekian banyak jenisnya, mungkin ada beberapa yang telah kita miliki di rumah masing-masing.